Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, sehingga ibu-ibu hadir di tempat ini dalam agenda pertemuan kelompok, atau kita akan bawakan materi. Jadi pertemuan kita pada malam ini akan membahas tentang stimulasi pada janin untuk ibu hamil. Sebelumnya saya ingin bertanya, materi yang kemarin apa masih diingat? Materi sebelum stimulasi janin untuk ibu hamil tentang pengasuhan anak, tentang pengasuhan anak, apalagi pendidikan, ekonomi, ya, apalagi siapa yang bisa bantu? Oke, mungkin terima kasih banyak Ibu Ketua Kelompok Desa Ponaha, saya ucapkan terima kasih. Jadi sebelum materi itu, berlangsungnya materi kemarin pertemuan, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu membahas tentang stimulasi pada janin, perlakuan buat pada janin. Jadi sebelum saya lanjut ke materi, ada sedikit penjelasan bahwa kita di Indonesia ini untuk angka stunting itu tinggi. Jadi menurut laporan yang dikembangkan oleh WHO atau UNICEF, dari tingkat angka kematian ibu seluruh dunia menunjukkan bahwa 313.000 angka kematian untuk ibu hamil. Jadi makanya pemerintah sangat menekankan bahwa kita ini harus wajib sosialisasi tentang stunting. Jadi mungkin ibu-ibu ada yang bisa bantu saya, apa itu stunting? Ada yang bisa bantu stunting itu seperti apa? Pernah dengar kata stunting? Dengar stunting semacam kayak gizi buruk, tapi kan bahasanya sekarang sudah ya, gizi buruk. Siapa yang bisa lagi tambahkan? Gizi buruk, apa? Siapa yang bisa lengkapi? Mungkin ibu-ibu siapa yang kader posyandu mungkin bisa tahu itu apa itu stunting. Apanya? Di bawah garis merah. Iya, di bawah garis merah kalau menurut data. Iya, di bawah garis merah. Gizi buruk. Jadi stunting adalah yaitu tumbuh kembang anak dia lebih kerdil atau lebih kecil dari anak yang seusianya. Mungkin ibu-ibu sempat lihat ada balita atau anak kecil itu umurnya mungkin sudah 2 tahun tapi posturnya kecil. Nah itu ciri-ciri stunting itu. Mungkin lebih jelasnya juga tadi seperti yang dibilang Ibu Ketua Kelompok, itu dia kayak apa, gizi buruk. Ya, gizi buruk. Ya, apa yang menyebabkan stunting ini? Sebelum kita lanjut ke materi, stunting ini disebabkan oleh apa? dari makanan. Makanan, apalagi? Apalagi? Siapa yang bisa bantu? Dari makanan, apalagi? Mungkin pas waktu hamil dia stres. Stres, apalagi? Mungkin kurang dukungan keluarga, Ya. dari suami atau dari keluarga, apalagi? Ya, kurang sehat, apalagi? Jadi ada saya perjelas atau saya lengkapi dari jawaban dari Ibu Ketua Kelompok tadi benar juga, tapi yang lebih jelasnya itu ada 3 faktor penyebab stunting ini. Ini ibu-ibu harus perhatikan di rumah ini. Yang pertama karena mungkin kesehatan, dari makanan. Makanan ini terpenuhi kalau ekonomi bagus. Berarti hal yang mendasar terjadinya stunting itu yang pertama karena ekonomi. Ya, betul tidak? Ya, karena ekonomi, mungkin pendapatan, sehingga asupan gizi anak ibu hamil itu tidak terpenuhi. Kita sudah mau beli buah-buahan tapi ternyata tidak mampu untuk membeli, ya, jadi itu faktor ekonomi. Yang kedua karena lingkungan, mungkin kita tinggal di lingkungan yang kurang sehat, mungkin polusi, khususnya kita di desa sini kalau musim kemarau, ya ibu-ibu hamil itu harus dia terhindar dari ini polusi udara, debu, ya, faktor lingkungan juga dan dukungan masyarakat sekitar. Yang ketiga karena adanya non kesehatan lainnya, pengaruh non kesehatan lainnya, masalah-masalah non kesehatan. Mungkin kayak ibu hamil lagi hamil ini ceritanya, mungkin karena bawaan hamil, pengaruh
non kesehatan lainnya, masalah-masalah non kesehatan. Mungkin kayak ibu hamil, lagi hamil ini ceritanya, mungkin karena bawaan apa namanya hamil, malas makan. Siapa yang hamil sini? Angkat tangan yang hamil. Jadi gimana indikasinya orang hamil? Mungkin ada yang malas makan, dia malas, mungkin bawaan apa namanya? Iya, bawaan fenotein tolaki itu lalu libah. Iya, bawaan libah. Nah, jadi kalau orang tolaki bilang itu dia bawaan ini ngidam. Kadang ibu-ibu itu. Jadi 3 perlu diingat penyebab adanya stunting ini pada umumnya ada 3. Yang pertama karena ekonomi, yang kedua apa tadi? Lingkungan. Yang ketiga karena faktor penyebab non kesehatan lainnya. Jadi itu. Jadi mungkin itu hanya kata-kata pengantar sebelum kita masuk kepada materi tentang stimulasi ibu hamil, stimulasi pada janin. Jadi berikutnya, hal apa yang ibu-ibu lakukan atau suami di rumah ketika ibu sementara hamil atau lagi posisi istirahat, capek, duduk, apa yang dilakukan untuk mungkin lagi refresh, ibu-ibu lakukan apa untuk janinnya? Aktivitas apa yang mungkin bisa dilakukan? Coba, ya hamil berapa bulan? 3 bulan. Kita? 5 bulan. Kemudian 6 bulan ya. Mungkin jadi hal-hal positif yang bisa ibu-ibu lakukan itu di rumah ketika mungkin lagi santai, mungkin bisa mengelus-elus mengelus-elus halus dengan penuh kasih sayang perut atau janin yang dalam perut, seperti itu mungkin. Jadi efeknya itu ternyata janin itu dia merasakan, dia rasa itu, walaupun mungkin kalau kita orang berpikir apa dia tahu kan ini orok. Ternyata menurut ilmu kedokteran itu ketika kita mengurus itu dengan penuh bahagia atau rasa senang itu ternyata direspon baik oleh janin, dia respon itu. Ya, kalau kita mungkin ibu-ibu bisa praktekkan ketika di rumah yang sudah hamil tua umur 12 minggu atau 3 bulan ke atas, ya mungkin bisa dilaksanakan itu, dielus-elus perutnya. Yang berikutnya mungkin bisa diajak bicara. Nggak apa-apa, mungkin kita nanti dibilang orang lihat kenapa lagi bicara sendiri nih, ya padahal yang lagi diajak bicara itu janinnya. Ya, itu juga berdampak positif. Ternyata penelitian itu janin itu kalau diajak bicara dia mendengarkan, dia bisa respon itu. Jadi sebelum dia lahir dia sudah kenali suaranya, suara orang di sekelilingnya, suara ibunya umpamanya. Ya, suara-suara yang dia sering dengarkan. Jadi seperti itu dia. Kalau stimulasinya mungkin ibu-ibu bisa lakukan di rumah hal-hal yang positif seperti itu. Yang pertama mengelus-elus, mungkin bisa diajak ngobrol juga. Ini bagian ibu hamil. Bisa diajak ngobrol atau bisa juga diputarkan musik. Iya. Musik dia. Kalau mungkin ibu-ibu kalau mau berpikir supaya anaknya dia soleh mau putarkan dia lagu-lagu sholawat. Dia itu udah respon itu dan berpengaruh sama tumbuh kembang otaknya, dan itu akan mencegah yang namanya stunting. Ya. Mungkin kadang banyak kita lihat anak bayi itu balita dia punya otak itu loading, kalau orang zaman sekarang bilang loading. Kadang kita sudah sampaikan nggak mau dengar dia. Kadang kalau kita ngobrol dia lebih cenderung memperhatikan hal-hal yang lain. Nah, inilah dampak positifnya ketika bayi itu kita ngajak ngobrol dengan mendengarkan musik. Mungkin di rumah daripada ibu main Facebookan atau apa, mending putar itu lagu, kasih dengar saja. Kalau mungkin lagunya enggak suka, yang janin saja yang suka itu dengar, kasih dengar. Yang berikutnya itu permainan cahaya. Ternyata janin itu lebih senang melihat cahaya. Kalau di center saja kita punya perut.
Ya, tapi dianjurkan jangan pakai HP Android karena itu berdampak radiasi juga. Dia ada radiasi kalau HP. Kalau bisa senter. Ya, senter di rumah. Mungkin bisa dilaksanakan itu. Jadi ada beberapa tahapan tadi. Yang pertama mengelus-elus, mengajak berbicara, memutarkan musik. Ada beberapa pernyataan atau mungkin ibu-ibu mungkin bisa ini lebih paham di sini. Yang pertama itu ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis, mungkin itu. Karena tahu penyebabnya apa itu? Memang seperti itu. Biasanya itu kan gizi yang paling bagus ikan sama telur. Ikan sama telur. Itu mitos. Berarti Mitos. ini adalah kuis. Dia ini masuk fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Berarti mitos. Ya. Yang poin pertama mitos. Terus yang kedua, ibu hamil boleh berhubungan intim, fakta atau mitos? Fakta. Oh, berarti paham. Yang ketiga, ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran, fakta atau mitos? Fakta. Ya, fakta. Berarti memang ibu hamil itu tidak boleh banyak gerak. Kalau bisa mungkin di rumah suaminya saya disuruh mencuci. Ya. Mungkin itu beberapa materi saya persingkat saja. Sebelumnya mungkin kita habisin waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya hadir bersama-sama di sini. Next time kita akan ketemu lagi di modul yang berbeda, materi yang berbeda. Mudah-mudahan materi sebelumnya dan materi malam ini mungkin dapat berguna untuk ibu-ibu ya, dan bisa diaplikasikan di rumah, dipraktekkan, jangan cuma dapat materinya tapi dipraktekkan juga ya di rumah. Jadi sekian mungkin dari saya. Satu kali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.